Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Saya percaya setiap manusia pernah merasa khawatir. Bahkan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita juga pernah dan bahkan mungkin sampai saat ini kita ada yang bukan hanya merasa khawatir, tetapi dikuasai, dicengkeram oleh rasa khawatir itu di dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, iman kita terhambat, pertumbuhan rohani kita terhambat, bahkan cenderung semakin merosot di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, hal ini perlu diatasi. Hal ini perlu diselesaikan. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya akan membawa kita untuk belajar, untuk melihat apa kata Alkitab di dalam hal mengatasi rasa khawatir. Saya memberikan judul dari khotbah saya, Solusi Rasa Khawatir. Jawaban untuk mengatasi rasa khawatir yang datang, sering datang, dan bahkan mencengkeram kehidupan kita. Mari kita lihat saudaraku, saya akan bacakan bagi kita Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, mari kita serahkan semuanya ini supaya hari ini kita beroleh kemenangan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau berkatilah pemberitaan firman ini supaya firman ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang sungguh menyukakan Engkau, diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudaraku kita lihat bagaimana Alkitab berbicara tentang kekhawatiran. Mari kita baca ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya. Ini sebuah perintah. Perintah yang berisi himbauan, arahan, supaya kita meninggalkan, melawan rasa khawatir itu lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi di dalam kehidupan ini, di dalam berbagai aspek hidup kita, Tuhan berkata, jangan khawatir. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah di dalam pekerjaan, karir, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah-masalah lain. Nah, kalau ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kekhawatiran itu datang, apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Mari kita perhatikan, firman Tuhan berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi ketika kekhawatiran itu datang di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai aspek hidup kita, maka Tuhan berkata, nyatakanlah dalam segala hal. Bawalah. Kalau kita melihat 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa yang ada di dalam benak kita, di dalam hati kita. Rancangan, rencana yang sudah kita susun di dalam hidup kita ini tentang segala sesuatu, Tuhan berkata, nyatakanlah. Artinya sama seperti apa yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah, bawalah segala kekhawatiranmu, sampaikan kepada Allah.
karena dialah yang memelihara hidup kita. Amin, saudaraku. Bagaimana cara menyatakannya? Mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan, yang pertama, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa. Artinya, semua keinginan kita, semua rencana-rencana, rancangan kita, hasrat kita di dalam berbagai aspek hidup ini, maka kita harus bawa dalam doa. Serahkan itu, sampaikan itu kepada Allah. Yang kedua, dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Permohonan, tahukah saudara, supaya kita tidak salah mengerti, permohonan itu artinya permintaan, meminta dengan hormat. Berharap sesuatu itu terjadi, kita miliki di dalam hidup ini. Artinya kalau dikatakan meminta dengan hormat, berarti sikap hati kita ketika datang kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menghormati Allah, meminta dengan segala kerendahan hati. Sampaikan, Tuhan, inilah yang menjadi keinginanku, inilah yang menjadi kerinduanku. Namanya memohon, sama seperti kita meminta sesuatu. Kalau meminta tentunya tangan ini di bawah, bukan begini. Mengerti saudaraku? Sama halnya kalau kita meminta, memohon kepada Allah, kita harus datang dengan segala kerendahan hati. Kita harus sujud kepadanya untuk meminta dengan sangat belas kasihannya, pertolongannya, supaya apa yang menjadi keinginan kita di dalam segala hal, Tuhan segera dengar dan jawab pada waktunya. Nah, dalam hal ini kita juga harus tahu, kita harus membedakan keinginan kita tidak selalu sama dengan keinginan Allah. Berarti di dalamnya kita harus memiliki konsep yang benar. Kalau ini menjadi keinginan Allah, kehendak Allah, maka jadi. Kalau tidak, Tuhan akan arahkan, Tuhan akan berikan yang lebih baik lagi. Menyatakan yang terbaik untuk kita. Untuk apa? Yaitu kebutuhan-kebutuhan kita, supaya kita semakin maju di dalam kehidupan rohani kita. Nah, saudaraku, ini harus disertai dengan ucapan syukur. Artinya, kita harus percaya apa yang sudah kita sampaikan, keinginan-keinginan kita di dalam doa dan permohonan, kita harus percaya Allah mendengar, Allah menjawab, Allah akan memproses itu, dan lewat semuanya ini yang terbaik yang dari Allah akan diberikan, dikerjakan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kalau hal ini sudah kita nyatakan, kita sampaikan, kita bawa kepada Allah, maka seperti yang dikatakan di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, manfaat keuntungan yang dihasilkan dari kita membawa segala permasalahan keinginan-keinginan kita kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, maka yang terjadi dampaknya adalah hati kita, pikiran kita terpelihara. Ada damai sejahtera Allah itu yang bekerja di dalamnya. Itu artinya hati kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi sehat, jernih, kuat, dan kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau hal ini terjadi, saya percaya setiap kita akan bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Iman kita akan semakin kuat, teguh, dan hati kita semakin melekat kepada Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, kita sampaikan kepada Allah. Hidup kita menjadi hidup yang bergantung, bersandar kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Ini adalah solusi dari rasa khawatir. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah pemberitaan firman ini. Biarlah kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu menjadi orang-orang yang menang di dalam hidup ini. Kami memperoleh jawaban, solusi atas rasa khawatir kami. Dan kami pun bertumbuh semakin kuat di dalam iman, di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat semuanya ini kami diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita akan bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.